Om Deddy dan Bang Radit nanya dong, kenapa ya kalau kita tuh gelitikin badan kita sendiri tuh nggak geli gitu, tapi giliran kita digelitikin orang itu tuh geli banget. Itu tuh kenapa ya? Apa kita nggak bisa ngebahagiain diri kita sendiri, atau memang sebenarnya tuh kita emang butuh dibahagiain sama orang lain? Udah. Oke, selamat datang di TTS Tanyaku Terjawab Sudah. Nih saya mau klarifikasi dulu bahwa kita nih sebenarnya nggak berteman. Kenapa tuh? Jadi ini nggak banyak yang tahu, Dit. Maksudnya. Oh gitu. Oh, boleh dijelaskan gimana itu, Om Deddy? Klarifikasi kan. Ya, klarifikasi. Mungkin gitu. orang kan mikirnya gue deket banget sama lu. Oh gitu. Padahal Radit ini hanya mau collab sama gue kalau dibayar. kok gitu? Kenapa tiba-tiba ke sana? Ya lu nggak pernah ke podcast gue? Oh, pernah ke podcast Om Deddy nggak dibayar di situ, kita collab aja. Enggak, waktu itu ada sponsor. Oh iya, waktu itu ada. Ya. Tapi sponsornya? Nggak jadi. Kenapa dong? Ini udah take dimotong. Ingat lu ya? Iya, inget dong. Tapi Terus kalau dari diundang sini mau, doang. boleh. Ayo. Bohong. Bener. Nggak, saya udah tahu lah. Aku udah mulai berani keluar rumah. Nggak apa, alasannya nggak berani keluar, tapi ke sini, tapi ke Kompas. Oh ini kenapa? Goyang-goyang, rusak-rusak. Masa sih? Hah? Kabelnya terlalu keluar. Berarti dadanya terlalu gede. Kebanyakan nge-gym berarti Om Masukin. Deddy. Ada lem nggak lem? Oke, jadi gitu intinya kalau dia tuh diundang, kalau tidak di Kompas mau, di sini mau. Kan di Kompas antigen semua di tes. Tapi aku mau, kita main ke podcast Om Deddy lagi. Bener ya? Bener. Bener lo ya? Bener. Tapi jangan main catur ya. Enggak. Nggak bisa gua. Nggak bisa. Iya. Sama Aldi Taher tuh ya. Iya. Aldi Taher habis main ya. Lumayan heboh ya itu Gara-gara ya. gue lihat lu ada di Kompas, ada dia. Oh, terus akhirnya Saya gue gua udah Aldi ajak Taher. lah. Oh, Om Deddy pasti mikir, wah Aldi Taher ketemu Radit aman-aman aja tuh. Oh, iya. Mungkin kalau gue ajak ke podcast gue aman-aman juga. Ternyata ngajakin tinju. Ya begitulah ya. Udahlah, udah kita balik ke topik aja. Iya, TTS itu kan dari ini kepanjangannya. Tanyaku terjawab sendiri. Betul. Bantuin dong, ketawa dong. Jok bapak-bapak nih. Tidak lucu. Lucu, saya ketawa. Tidak. Anda nggak ngelitikin diri sendiri, makanya Anda nggak ketawa. Kalau menggelitik diri sendiri itu lebih ke menggaruk endingnya. Coba lihat. Tuh, tidak ada kan? Monyet tuh hanya menggaruk bos. Kenapa monyet tuh banyak menggaruk bos ke muka saya? Nggak pernah Monyet kan tuh- lihat ada monyet gelitikin diri sendiri? Nggak bisa bos. Ada. Nggak bisa bos. Nggak ada monyet Bisa. gini. Monyet ya gini. Nggak bisa bos. Ya monyet juga banyak, nggak bisa macem-macem. Monyet nggak pernah ada yang garuk kepala, nggak ada garuk kepala. Nggak mau gue lakuin. Nggak mau. Nggak mau. Monyet nggak ada yang tangannya di sini juga kayak. Anda kalau gue pindah, kenapa Anda langsung pindah? Kenapa Anda merasa? Anda jangan itu dong. Tapi monyet beneran. Monyet itu tidak bisa menggelitiki diri sendiri. Kenapa nggak bisa? Karena monyet. Lah, apa hubungannya monyet nggak bisa mengelitiki diri sendiri? Kalau dia mau, ya dia bisa-bisa aja iya, kayak gini. bisa. Ya itu bisa. Nggak, ini pertanyaannya, kenapa kalau gelitikin diri sendiri nggak geli? Ya ini pertanyaan ya. Jadi memang pertanyaannya adalah kenapa kalau menggelitiki diri sendiri nggak geli? Ini Iya. pertanyaan dari Radit nih. Tuh, nggak geli. Gini tuh. Din, itu sebenarnya adalah tubuh kita itu berkoordinasi dengan otak kita sehingga kita tuh kebal. Heeh. Garuk ya lu. Kenapa jadi monyet gua? Ngebayangin loh, kayak monyet tuh ada loh yang kayak gitu. Nggak ada yang Ada tapi kan tidak. ya? Di video-video orang videoin monyet, ada monyet begini. Tapi tidak menggelitiki diri sendiri. Tapi menggaruk. Menggaruk. Kenapa dia garuk di bagian ininya? Ya itu lu kenapa garuk bagian itunya? Ya pengen aja. Kenapa coba? Kan nyobain, Ya ternyata emang nggak enggak, geli. lu dari awal baru ngomong monyet lu dari sini. Oh, iya sih, bener sih. Ayo. Iya, ya udah kenapa? Ya. Kenapa nggak geli? Karena tubuh kita tuh kebal terhadap kita sendiri. Oke, jadi Contoh. kalau Kenapa digelitiki diri sendiri tidak geli? kenapa kalau mengelitiki diri sendiri nggak geli? Sama seperti kenapa menampar muka sendiri nggak sakit.
Saya mau Anda menjebak ya. Saya udah begini loh. Saya mau menampar diri sendiri loh. Anda jebakannya luar biasa loh. Enggak. Tidak. Coba ya. Coba. Sakit nggak kan? Enggak sih. Nah. Karena Tuh. kita Tuh. Nggak sakit. Menggigit diri sendiri tidak berdarah. Coba. Nah. Enggak sih. Enggak kan? Kenapa Nggak ya? bisa berdarah kalau gigit diri sendiri tuh. Mencium diri sendiri? Tidak wangi. Susah. bisa. Nggak bisa. Tapi itu Iya. fenomena loh. Kenapa menggigit diri sendiri tidak berdarah tuh fenomena? Karena kita menahan, karena kita tahu itu akan Ya sakit. jangan ditahan dong. Iya sakit dong. Loh, Iya nggak bisa dong. Sakit tuh. Sakit. berdarah nggak? Enggak, tapi kan? sakit. Karena kita kebal Sama gigitan sendiri. sama diri kita sendiri. Kalau kita mukul juga kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau mukul orang lain, Oh, sakit. kalau gelitikin orang lain, Geli. saya enggak, saya gelitikin orang lain, saya digampar di ATM, kan orang lagi ngantri, Ah. kayak giniin. Dia geli, lu ditampar. Saya ditampar sama dia. Sakit nggak? Sakit. Karena yang gampar orang lain. Oh iya iya. Coba kalau lu gampar diri sendiri, nggak apa-apa. Iya iya. Ya kan? Iya iya. Lu jedokin pala sendiri, nggak biru. Tapi kalau dijerutin orang, Biru. Biru. Nih, ambil nih. Pecahin ke kepala. oh iya enggak dong, jangan Nggak dong. pecah. Tapi, Nggak apa-apa, nggak pecah pasti. oh itu rahasianya limbat tuh kayak gitu ya? Iya. Coba. Enggak, saya nggak coba juga pakai ini dong. Ya, Tapi ada teorinya nggak? Beneran nggak? Apa cuma asal doang Om Deddy bilang kayak gitu? Kok asal sih? Iya kan? Dari tadi kok asal sih? Itu kan tebak-tebakan doang. Coba ini, udah coba ini. terbukti barusan tadi lu gigit nggak berdarah kan? Iya nggak berdarah, tapi kan kalau ada orang yang niat digigitnya lebih tajam kan ya mungkin sih. Mic-nya copot lagi, Om Deddy. Ya bukan mic gue copot lagi, lem lu murah, lampu lu mati lagi. Langsung semuanya salah. Udah tuh. Udah. Udah. Jadi, lampu mati. Matiin lagi. Oh, keinjak dia, keinjak. Keinjak. Tapi kalau keinjak diri sendiri ya nggak sakit kan? Iya sih, kalau keinjak diri sendiri nggak Nggak sakit apa-apa. sih. Karena Gitu. kita ada nahannya. Enggak, karena kita kebal. Kebal tuh, definisi kebal tuh apa? Kita nggak sakit gara-gara kita kebal sama diri sendiri. Kayak gimana maksudnya itu? Tubuh kita kebal kalau disakiti diri sendiri. Tubuh kita kebal kalau disakiti diri sendiri. Iya. Nggak ngerti sih. Maksudnya apa penjelasannya? Misalnya lu pacaran. Heeh. Mulai ngaco nih. Ini ujungnya ngaco nih. Oke, pacaran terus. Saya udah lama nggak pacaran sih, tapi ya udah coba. Pernah disakiti sama cewek lu nggak? Pernah dulu sama mantan pacar. Sama mantan pernah? Iya. Pernah menyakiti mantan? Pernah menyakiti mantan? Pernah juga pasti. Pernah punya mantan yang suka menyakiti diri sendiri? Mantan menyakiti diri sendiri? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Kenapa Om Deddy? Kenapa? Kenapa gila? Ini lampu gua tampar. Iya kenapa sih? Heran. Ini mantannya siapa nih mainin lampu nih? Udah. Ya oke. Lupa gua ngomong. Pernah punya mantan yang menyakiti diri sendiri. Emang kenapa? Enggak, tadi ada sesuatunya itu. Ya apa itu? Lupa gua. Tolonglah, Om Deddy kan udah tua ya. Tolong lampu jangan dinyalain, matiin. Nanti Om Deddy lupa. Iya. Mata kan terganggu. Iya, betul Om Ded. Udah nggak usah bobo mantan. Kenapa jadi sentimen? Kenapa jadi ngambek? Iya, itu sengaja bang. Nggak, maksudnya saya tahu maksudnya. Jadi kalau kita nyakitin diri sendiri, itu nggak terlalu berasa. Tapi nyakitin orang lain, mantan jadi berasa. Mantan nyakitin kita nggak akan pernah lupa rasanya. Gitu kan maksudnya. Ya tapi tadi ada jokesnya bos. Oke. Ya udah kita anggap lucu ya. Iya. Tadi ada Terima jokesnya. kasih ya. Iya. Ya akhirnya masuk ke situ Betul, punchline-nya. betul, Lumayan. Masih Betul, selamat. Masih selamat. Masih selamat. Iya, iya, iya. Tapi ada risetnya nih, studi yang dilakukan tim peneliti University College London menunjukkan bahwa otak kecil dapat memprediksi sensasi. Apa? Ini soal mata lagi nih. Hah? Apa lagi? Apa lagi nih Om Ded? Ini udah pasti nipu loh. Nipu apaan sih? Mana mungkin University College London mempelajari tentang menggelitiki diri sendiri. Itu nggak mungkin kan, Dit? Lu ya mau aja ditipu gitu. Tapi ini University College, universitas sama college kan mirip ya? Kan sinonim dia. Jadi ini istilahnya kayak Universitas Kampus London. Iya, tapi kampus apa nggak ada tulisannya? Iya. Jadi ini bener nggak universitasnya? Ada nggak? Mana ada University Mana College ada London? University College London? Langsung dia majuin slide-nya. langsung. Dia mencoba untuk Coba lari. untuk membela diri. Dia mencoba untuk lari dong. Iya.
Sebentar, Hera. Kenapa berhenti, Haikal? Apakah benar kampus ini tidak ada? Ada. Apakah kamu sudah merisetnya? Sudah, aku berani bersumpah. Lihat ini. University College London adalah universitas riset publik di London. Lulusannya adalah Mahatma Gandhi dan juga Alexander Graham Bell. Baiklah. Kenapa tidak bisa menggelitiki diri sendiri? Karena ketika kamu menggerakkan bagian tubuh sendiri, bagian dari otak memantau gerakan dan mengantisipasi sensasi yang akan ditimbulkannya. Iya bener. Bener. Enggak. Jadi otak kita tuh udah nebak mau ngapain nih orang gitu. Nih, kayak kita nggak bisa ngagetin diri sendiri kan? Dor, nggak kaget kan? Ya kan cuma dor gitu doang. Ya habis gimana dong? Ya kenceng dong. Dor! Nggak kaget, kenapa saya kayak orang bodoh sih? Monyet ada yang gitu nggak? Monyet nggak ada gitu. Iya, karena kita udah nebak. Tapi kalau dikagetin orang baru kita kaget. Berarti kalau gua kasih tau lu gua bakal mukul lu di mana, lu nggak sakit dong? Oh, sakit dong. Katanya lu udah nebak. Iya, Sekarang gua kasih tau dulu gua pukulnya di mana. Jangan kayak gitu lah. Nah, berarti teorinya pupus. Iya juga sih. Ya sakit sih sakit, tapi kita antisipasi. Ini lu digelitikin di kaki, geli nggak? Geli. Sama orang. Sama orang. Gua kasih tahu gua gelitikin. Kan udah tahu otak lu. Lu punya otak nggak, Dit? Oh, iya. Gue jadi bingung deh, Dit, heran. Kok gitu ya? Lu kan punya otak. Kok gitu ya? Harusnya nggak geli dong. Iya. Kalau udah mengantisipasi, kan udah dikasih tahu nih gua gelitikin ya, gitu. Tapi kan lokasinya nggak tahu. Kan gua kasih tahu. Lokasi kakinya. Ya udah lu Yang tunjuk. mana? Yang mana? Lu tunjuk. Iya di bawah situ Lu lah. tunjuk gua gelitikin. Geli nggak? Geli. Tapi kan, iya juga. Tapi nggak tahu gelitikannya seperti apa. Apa mau gini-gini? Ya udah maunya gimana yuk? Gini-gini. Apa? Kenapa? Coba. Gelitikannya yang enak yang gimana? Gini dong. Ini ya? Ya, pokoknya Gini kan? Ya kan gelitikin kan? Lo gelitikin kan? Dia ya. Iya dong, gelitikin. Ketemu Aldi Taher sekali udah gitu. Gua udah nggak bisa gua tuh. Nggak bisa. Tadi apa satu lagi belum itu? Korteks malah. Somatosensorik. Ada bagian otak yang bertanggung jawab atas sensasi tubuh tuh ada bagiannya. Memiliki respon yang lebih rendah terhadap gelitik diri sendiri daripada gelitik eksternal. Apa coba gelitik eksternal? Gelitik loh? eksternal itu dari luar. Jadi ini menjawab pertanyaan Om Deddy. Karena ada korteks ini, berarti emang dia tuh lebih bias kepada diri sendiri. Dia lebih nerima gitu. Ya benar kayak gitu. Kita anggap aja si college kampus London University ini ada dan benar ya. Enggak, maaf ya ini episode nggak level banget gitu sama gua. Kenapa Jadi tuh? Kenapa? penjelasannya aja pusing loh. Ini yang mencari penjelasan pusing. Loh, tapi kan masuk akal penjelasannya. Nih, otak udah menduga duluan. Terus Om Deddy bilang, gimana kalau gua udah ngasih tahu, ada bagian otak lain nih yang terhadap diri sendiri lebih nerima daripada orang lain. Masuk akal. Otak lain apa sih, Dit? Orang lain maksudnya. Otak kita ada yang lebih menerima bagian dari diri sendiri daripada orang lain. Jadi dia lebih siap sama diri sendiri. Si somatosensorik ini. Iya, ini make sense. Saya nggak make sense, cuman masalah nama kampusnya doang. University College London itu apa? Itu kayak high school SMA negeri. Ya itu karena memang tidak ada yang meneliti hal tersebut. Dan kita percaya aja karena namanya kan rumit somatosensorik ya. Kita kan nggak tahu ya itu beneran ada apa enggak kan. Betul. Cuma kan namanya rumit Tapi aja. penjelasan ini sebenarnya tidak menjelaskan lah menurut gue. Oke, penjelasan Om Deddy Ya tadi. karena kalau lu pernah gatel nggak? Pernah. Garuk nggak? Iya. Kok bisa digaruk? Karena tahu gatel. Oh, gatel tuh enaknya digaruk. Lah, Jadi saya kan nggak- otak lu seharusnya mengantisipasi kalau akan gatel. Ya enggak, dong. Kan Lah, kita nggak tahu. gimana? Tiba-tiba ada siapa kita ke mall, ada cewek lewat, mau gimana? Gatel kan pasti. Wih, sejauh itu ya Dit ya? Gila lu. Bantuin dong. Beda ya. Enggak. Bantuin dong. Gue takut sama Nisa coy. Enggak ya, bantuin kan tuh Gila. ngejok. Enggak. Bantuin dia gitu, kelitikin. Ada cewek cantik lewat kena rambutnya gatel. Gatel maksudnya Iya. itu, makasih udah dibelain loh. Gak mungkin gatel sama apa. Nggak mungkin lah. Masa disamperin, Gak mungkin. minta di follow kan? Ya enggak lah. Enggak kan, nggak mungkin lah.
Nggak mungkin lah dia DM. Kan udah gue bantuin Oh kan. iya kan nggak mungkin, Tapi nggak usah lupa nyomayangin dong, Bos. Iya, nggak mungkin lah lihat foto cewek di explore pas kita lihat profilnya nggak taunya dia follow juga, akhirnya di DM terus kita nanya udah lama follow ya, gitu kan nggak mungkin. Nggak kan? mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan? Bukan kita itu. Bukan Nggak mungkin. kita. Nggak mungkin lah. Apa itu? Iya. Nggak mungkin. Enggak lah. Mendingan kita bahas gelitik. Hah? Kok gelitik? Kan udah tadi kita bahas gelitik. Kita bahas pendapat ahlinya soal gelitik. Ada ini. pendapat ahlinya. Ada. Kayak gimana ya? Nah ini pendapat ahlinya ini pasti cewek-cewek yang pernah kita DM. Pernah merasakan digatelin nih? Enggak ya, kita lihat nih pendapat ahlinya seperti apa. Itu satu pertanyaan. Iya betul. Betul. Apa tuh? Pak, kenapa sih Pak kalau kita gelitikin diri kita sendiri nggak geli Pak? Karena udah siap. Udah siap beli. Ya kita ngerasa badan kita gitu. Kalau kita ngelitikin diri sendiri nggak geli. Karena tangan sendiri kali ya. Tangan sendiri. Karena kita butuh orang lain. Wah, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah ngelitikin diri sendiri ya. Kita mesti tahu dulu yang namanya mekanisme geli dulu nih ya. Jadi mekanisme geli itu terjadi karena adalah sistem pertahanan tubuh yang paling awal ya. Jadi kalau contoh, kalau kita disentuh sentuhan yang halus saya akan ngerasa geli. Itu untuk apa? Untuk menjaga badan kita supaya aware. Ada yang megang, ada yang mendekati badan gue nih gitu, kayak gitu kan tuh awalnya tuh. Nah, pada orang-orang yang gelinya itu sendiri juga macam-macam. Ada yang geli dengan sentuhan yang halus, ada geli dengan sentuhan yang agak agresif gitu ya, misalnya benar-benar dikelitikin gitu ya, atau hanya dikilik-kilik. Nah itu juga memberikan efek yang beda. Kemudian yang berikutnya adalah setiap orang juga gelinya itu beda-beda gitu ya, jadi nggak semua orang, belum tentu juga kalau misalnya si A saya kelitikin geli tapi si B saya kelitikin biasa aja gitu ya. Itu tergantung dari sistem namanya somatosensori ya bahasa kerennya, atau sistem sensor atau sistem rasa yang ada di badan orang beda-beda.